Dia percaya saudara yang mau jamin dirinya, kita boleh masuk surga. Kalau mari kita berdoa bagi Tuhan, kita memuji Tuhan kita yang memberikan kekuatan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa bagi Tuhan kita. Haleluya.
kabayan pa ng kami bukas na dalam tujuan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sebahagia. Tuhan kita luar biasa. Dengan kita bersama dengan Tuhan Yesus, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada proses kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus, Dia tidak melepaskan saya dan saudara, tapi Dia memegang, Dia menopang kehidupan saya dan saudara. Asal kita bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kehidupan saya dan saudara. Apalagi kalau kita memuji Tuhan kita. Seperti pujian kedua, memuji Tuhan kita, memuji Tuhan Yesus kita dengan suara kita, apalagi dengan hati kita yang tulus, yang paling dalam. Kita merasakan bahwa Yesus itu selalu ada di dalam saya dan saudara. Kita rindukan Tuhan pada pagi hari ini.
kasih Bapak buat hari ini, buat pagi ini, buat kesempatan yang sudah kau beri. Dengan kuat sehat diberkati, kami boleh datang ke tempat ini dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau tadi kami sudah menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami, kehadiran-Mu, biarlah semua ini Tuhan boleh berkenan di depan-Mu, boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau campur tangan dalam kehidupan setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah hikmat yang berasal dari hati-Mu turun di atasnya, memenuhi kehidupannya Tuhan, sehingga kehidupannya boleh menjadi berkat bagi orang seperti Tuhan. Dan terutama Tuhan, berkat kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, menguatkan kami di hari-hari ini Tuhan, agar di dalam kehidupan kami boleh mengingat bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, yang akan selalu membuat kehidupan kami selalu tenang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang menjadi doa kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini saudara, hari Minggu terakhir di bulan Januari, kita masih bisa semangat untuk beribadah sekalipun subuh tadi hujan saudara, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan selagi kita masih diberikan kesempatan, waktu dan keadaan yang memungkinkan untuk kita beribadah saudara. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius Injil Matius 24 ayat yang ke 3 sampai ayat yang ke 14. Tetapi kita hanya membaca pada ayat yang ke 13 saja saudara. Kita bangkit berdiri dan kita bacakan ayat ini saudara, pada ayat yang ke 13. Puji Tuhan, sudah dapat semua, boleh katakan amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama Injil Matius 24 ayat yang ke-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 23. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Silakan jemaat duduk. Ayat ini diambil berdasarkan percakapan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, saudara. Dan ayat ini sudah berbicara jauh sebelumnya. Ini merupakan satu ayat, atau kalau kita bisa lihat dari ayat yang ketiga, merupakan satu bagian atau perikop dalam lembaga Alkitab membagi dalam bagian ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 berbicara tentang permulaan penderitaan, saudara. Kalau kita melihat dari pasal yang ke-24 sampai 25,
ini berbicara tentang akhir zaman. Tentu kita sepakat bahwa tujuan pengiringan kita kepada Tuhan tidak sampai di dunia saja, tetapi bagaimana jiwa kita ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita sepakat kita bukan hanya berpikir hidup di dalam dunia dengan kita berupaya mencari makan, minum, pakai keuangan kita, hal-hal yang menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, ada bagian yang memang harus kita pikirkan adalah kehidupan setelah kita meninggal. Kehidupan setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita sepakat saudara-saudara, dan kita sudah banyak memahami tentang kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, tadi malam saya katakan kepada anak-anak SMA 2 tadi malam Natal di tempat ini, mengundang beberapa anak-anak sekolah dari sekolah yang lain. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan karya keselamatan yang sempurna, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan itu tetap ada di dalam hidup kita, dan Dia bertanggung jawab untuk membawa kita masuk surga. Tetapi ini butuh iman dan keyakinan yang sungguh di dalam hidup kita, saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, sempurna, yang memang kita nggak salah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Sehingga akan membentuk satu pola pikir di dalam hidup kita ketika kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang pesimis di dalam hidup. Kita nggak bisa bangkit, kita nggak bisa bangun lagi, saudara. Kita sudah dihantui dengan intimidasi kuasa kegelapan bahwa engkau sudah gagal, engkau nggak berhasil, engkau pasti hidupmu rusak dan lain sebagainya. Kita bersyukur kita punya Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang akan terus dibentuk oleh Tuhan. Ada satu rasa optimisme yang tinggi yang dibangun dari iman kita, bahwa kita pasti bisa mencapai satu tujuan dalam panggilan surgawi, yaitu kita bisa masuk surga. Ada amin, saudara? Tetapi ayat ini mengatakan, saudara-saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Kita tarik ke belakang beberapa yang mendasari. Kita akan melewati berbagai penderitaan, kita akan melewati berbagai pergumulan selama kita hidup di dalam dunia. Keadaan dunia dengan iman ke depan, kita percaya bahwa sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak tantangan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan lebih besar kita alami. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan.
akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-12. Dan mereka makin bertambah dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita ambil referensi dari 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Bagaimana keadaan manusia-manusia. Sudah tidak ada kasih kepada Tuhan, sudah tidak ada kasih kepada sesama, sudah tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, nggak tahu berterima kasih terhadap sesama. Dan banyak hal-hal yang berbicara tentang ayat yang ke-12 kalau kita sinkronkan dengan berbagai ayat yang ada. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada hal yang harus kita pikirkan. Kita tarik lagi lebih dalam, saudara, bagaimana kita harus bertahan di tahun 2023. Kita mungkin belum menghadapi situasi-situasi yang sangat mengerikan kalau kita baca berbagai peristiwa-peristiwa di masa-masa yang akan datang, yang seolah-olah membuat satu ujian dalam iman kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Menjadi satu ujian bagi kita, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, baik secara jasmani dalam berbagai profesi kita, saudara. Sebab di mana kita beraktivitas, tentu tantangannya juga berbeda, saudara. Persoalannya berbeda dalam berbagai aktivitas apapun. Tentu aktivitas kita yang Tuhan percayakan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab dalam hidup kita ada yang melihara kita, ada yang memberikan kekuatan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan ada yang mengontrol kehidupan kita. Ada peran kuasa Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan menjadi penolong dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahkan dalam hal-hal rohani sekalipun, saudara-saudara, kita juga diuji dengan berbagai situasi dunia, dengan berbagai pengajaran-pengajaran. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada firman Tuhan, kita perbanyak baca firman Allah, kita perbanyak baca Alkitab, saudara, maka kita tidak akan dibingungkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang ada, saudara. Ada yang bilang sekali selamat tetap selamat. Pokoknya sekalipun kita sudah salah, kita pasti selamat. Wah, tentu tidak, saudara. Kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan nggak boleh pasif, saudara, tetapi harus aktif, saudara. Dan banyak lagi saudara-saudara yang membuat hidup kita. Apakah kita akan bertahan di tahun 2023 ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang? Tetapi saya katakan kita persempit di tahun 2023 ini saja, saudara. Bertahan di dalam firman Allah, saudara, diambil dari kata Yunani itu, baru kemudian saya sinkronkan dengan kamus Strong, saudara. To remain atau tetap, kemudian tidak mundur,
atau tidak surut atau tidak melarikan diri. Kemudian arti kata bertahan adalah bertahan itu sendiri atau bertekun. Kemudian dikatakan berpeganglah erat pada iman seseorang kepada Kristus. Ada yang lebih dalam lagi pengertian tentang bertahan adalah, saudara-saudara, bagaimana kita tetap tinggal di posisi bawah, saudara. Posisi bawah. Ayat ini, saudara-saudara, lebih mengarahkan kita menjadi pribadi yang dari dua pemahaman yang ada, bagaimana kita harus tidak bergeser, saudara, tetap pada posisi, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang berpikir bahwa kita tetap butuh Tuhan di dalam hidup ini. Kita tetap butuh firman Allah. Kita tetap butuh pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, kita tetap berpikir bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena yang mempunyai kerajaan surga. Jadi bertahan ini, saudara-saudara, mengajarkan di dalam hidup kita agar supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Kolose 1 ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita harus bertekun, kita harus bertahan, berdiri teguh dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan bergeser. Kalau kita lihat seorang yang juara, atau kita lihat di Google, saudara, bagaimana posisi terbaik mengangkat besi. Saya sempat lihat bagaimana posisi-posisi pada saat mengangkat besi. Kalau sudah pada posisi yang terbaik yang diajarkan, jangan bergeser, saudara. Sebab dikatakan akan berakibat fatal. Berakibat fatal. Jadi fokus, saudara, pada posisi yang terbaik. Dan dia tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, tidak lihat ke belakang. Sekalipun dia melihat ke depan, tetapi dia fokus kepada apa yang dia kerjakan, apa yang dia pahami, apa yang dia angkat, saudara. Demikian juga dengan iman kita, sekalipun situasi dunia di tahun 2023 dan seterusnya. Saya katakan kita fokus di 2023. Kita percaya kita akan mampu mengakhiri tahun 2023 dengan iman bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Dan kita akan menikmati segala pertolongan Tuhan, sebagaimana Tuhan pernah tolong kita di tahun 2022. Kita percaya kita akan tetap bertahan apapun situasi, apapun keadaannya secara jasmani. Kita akan terus berjuang, kita akan terus berusaha, bekerja dengan segala talenta, kemampuan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Kita mampu mengembangkan segala potensi yang ada dalam hidup kita untuk kita mencapai, meraih, mencari kebutuhan makan, minum, pakai, keuangan kita. Kita percaya kita akan fokus berjalan sesuai rel kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan menyimpang dari apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan usaha pekerjaan, mata pencarian kepada Tuhan, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan kita
percaya kita mampu bertahan, berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi dalam hal-hal rohani kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara, keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun, kita akan tetap semangat, kita akan tetap fokus kepada bidang-bidang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita akan fokus mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan beri kepada kita. Makna bertahan yang kedua adalah tidak undur atau tidak menyerah. Ibrani 10 ayat 37 dan 39. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menantukan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Boleh katakan amin, saudara? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Apapun keadaan yang akan kita lewati di tahun 2023, kita percaya kita akan tetap bertahan, saudara. Kita tidak akan pernah undur dari segala kasih karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kasih karunia kepada kita. Segala kebaikan jasmani maupun rohani Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita tidak akan mundur, kita tidak akan mengabaikan, kita akan tetap menghargai segala kasih karunia daripada Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Sampai pada akhirnya, saudara, kapanpun Tuhan panggil hidup kita, kita sudah siap untuk kita menikmati surga yang tinggal kekal bersama dengan Tuhan. Sebab dimanapun kita berada, aktivitas apapun itu berpotensi untuk kita bisa mengabaikan kepercayaan Tuhan yang suci, yang mulia. Tidak sedikit anak-anak Tuhan menyerah, tidak sedikit anak-anak Tuhan mundur, sudah gak mau setia kepada Tuhan, sudah tidak mau menghargai satu dengan yang lain, sudah tidak mau melayani Tuhan, sudah tidak mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena keadaan dunia ini memang secara duniawi dikatakan masa-masa ini adalah masa-masa berkompetisi. Apapun cara lakukan, tetapi kita punya cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dunia boleh saling sikut menyikut, dunia boleh saling tipu menipu, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya cara yang terbaik untuk kita bisa bertahan sepanjang tahun 2023. Kita punya Tuhan, kita punya panduan firman Allah, yang akan membuat kita akan tetap bertahan, gak akan pernah mundur, gak akan pernah menyerah dalam perjuangan hidup kita di dalam Tuhan. Kata bertahan yang selanjutnya adalah dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kita sudah memahami tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan baik yang berbicara hal-hal rohani, talenta, karunia, dan lain sebagainya. Janji Tuhan, keselamatan, juga kasih karunia yang berbicara tentang hal-hal jasmani, berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita, berbagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia yang Tuhan percayakan.
ada pekerjaan, usaha, ada keluarga, saudara, ada komunitas, dan ada lembaga, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, yang menjadi persoalannya, apakah kita tetap setia di dalam kasih karunia, kita tetap dalam kepercayaan Tuhan itu. Ini yang menjadi persoalannya. Sehingga Tuhan katakan untuk kita bisa mencapai satu kehidupan yang tetap bertahan, kita wajib setia dalam perkara-perkara kecil. Kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Memang orang ingin sesuatu itu langsung besar, ingin menghasilkan sesuatu yang langsung banyak. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan itu ada anugerah di mana kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan ada kita harus satu tahap demi ke tahap yang lain. Kita harus setia dalam berbagai perkara-perkara yang kecil. Kita mulai dari yang kecil untuk mencapai yang besar. Kita mulai dengan kita menjaga kepercayaan kita yang Tuhan beri kepada Tuhan. Kita kerjakan dengan baik. Ada talenta. Sebab ada yang Tuhan kasih satu talenta, dia tidak kerjakan dengan baik. Tuhan ambil itu dan Tuhan percayakan kepada orang lain yang siap untuk mengerjakannya. Dan Tuhan katakan kalau kita kerjakan, maka Tuhan akan melipat gandakan segala talenta itu. Dan di sini dibutuhkan kesetiaan. Bagaimana juga kesetiaan kita kepada Tuhan? Mau dilihat atau tidak dilihat, kita tetap setia kepada Tuhan. Berdoa pribadi, saudara, nggak ada yang melihat, setia saja berdoa pribadi kepada Tuhan. Berdoa keluarga, setia saja, saudara. Ada hal-hal yang boleh saudara, yang sudah ada dalam pikiran saudara, bagaimana saudara bisa terapkan dalam pengembangan diri, dalam pengembangan pekerjaan, aktivitas, dalam pengembangan pelayanan. Sekecil apapun kalau saudara mau setia menerapkan itu dalam segala kasih karunia yang Tuhan beri, itu akan berkembang, saudara, akan bermanfaat. Firman Tuhan itu berkata akan berfaedah, saudara. Kesetiaan dalam keluarga, suami istri, anak-anak kepada orang tua, saudara. Butuh kesetiaan dalam kita menjaga berbagai hal yang Tuhan percayakan. Sehingga dibutuhkan totalitas tenaga dalam kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dibutuhkan totalitas tenaga, waktu, biaya, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Memang harus berkorban. Memang harus berkorban untuk kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita percaya kita bertahan bukan karena kemampuan dan kehebatan diri kita, tetapi kita boleh tetap setia kepada Tuhan, setia kepada sesama. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Kemudian kita melihat lebih spesifik dalam Yudas 1 ayat yang ketiga. Kita harus bertahan, tadi sudah disampaikan, kita harus mempertahankan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tahun lalu kita mengambil tema sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Sekali setia tetap setia. Sekali taat tetap taat, saudara. Sekali firman Allah tetap firman Allah. Sekali rendah hati tetap rendah hati, saudara.
Sekali kita butuh Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Jadi kita harus mempertahankan iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus mempertahankan iman. Dikatakan iman itu menyangkut firman Allah. Jadi kita harus mempertahankan firman Allah di atas segala-galanya. Ada hikmat dunia, tetapi hikmat dari firman Allah itu di atas segala-galanya. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kepada jemaat Tuhan, rajin-rajinlah baca firman Allah. Ada amin, saudara? Setiap pagi, setiap hari lah, saudara. Terserah mau baca pagi, siang, sore atau malam. Jangan kita lupa untuk baca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah. Kita nggak kuat tanpa firman Allah. Amin, saudara. Boleh kekuatan yang orang nasihati kita lihat di video-video menguatkan kita, tetapi terbatas. Tapi kalau firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, kalau Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kita, itu awet, saudara. Tetap ada damai sejahtera. Walaupun ada masalah, tapi tetap ada damai sejahtera. Walaupun masih Tuhan belum jawab keuangan kita, masalah kita, pendidikan, masa depan, dan lain sebagainya, tetapi tetap ada ucapan syukur. Itulah kekuatan kita, saudara. Ada Tuhan siang malam untuk menjamin kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat kita bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika kita sudah keluar dari dunia, ketika kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah bereskan. Tetapi setelah itu ada iblis yang mengingatkan kamu, waduh, kamu gak layak, kamu gak bisa berdoa kepada Tuhan, kamu gak bisa diberkati, kamu gak bisa berhasil. Minggu lalu loh kamu buat dosa, kemarin loh kamu buat dosa. Iblis terus mengintimidasi. Kita sudah semangat dalam iman kita sudah semangat dalam bekerja, berusaha. Tetapi iblis berupaya untuk mengintimidasi, menyerang pikiran kita. Diingatkan kembali sekalipun kita nggak berbuat dosa, tetapi iblis kadang-kadang ingin melemahkan kita. Diingatkan beberapa tahun lalu loh kamu buat salah. Beberapa tahun lalu loh kamu melakukan hal yang nggak baik. Iblis bisa mengingatkan 5-10 tahun yang lalu. Pada saat kita sudah kuat dalam iman, tetapi namanya intimidasi kuasa kegelapan itu masih terus berjalan. Itulah sebabnya kita sangat butuh perlengkapan senjata Allah. Kita butuh firman Allah, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Jadi kita harus tetap bertahan dalam posisi merendah, saudara. Biarkan Tuhan berperang ganti kita, saudara. Pada saat iblis mengintimidasi kita, kita tolak dalam nama Yesus. Kita pikirkan, kita dengarkan hal-hal yang rohani, supaya iblis tidak mengintimidasi segala kelemahan kita. Bahkan di tahun ke depan, di tahun yang berjalan, iblis berupaya untuk menggagalkan pekerjaan kita, menggagalkan pendidikan kita, menggagalkan segala rancangan-rancangan Tuhan. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai manusia, sebagaimana iblis pakai ular, saudara, pada zaman kita kejadian sekarang. Iblis bisa pakai cara apapun, saudara, untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan menjamin, kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Jauh sebelum berkali-kali saya katakan, sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah memberikan penolong kepada kita, yaitu peran kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Ada darah Yesus yang membungkus hidup kita. Pada saat kita makan tubuh dan darah Kristus dengan iman,
hidup kita sudah dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Bahkan jaminan Tuhan, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita, berkemah di sekeliling rumah kita. Dia mampu memagari kita, sehingga saudara-saudara kita memang dalam hidup ini kita memang harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga segala tipu daya kuasa kegelapan mampu dikalahkan. Bukan kita yang mampu mengalahkan, tetapi ada Tuhan yang memampukan kita untuk kita menaklukkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik, segala hati yang tidak baik, bahkan segala rancangan-rancangan kuasa kegelapan yang coba-coba menyerang kehidupan kita. Selanjutnya kita harus tetap bertahan dalam firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 32. Di situ ditulis, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Banyak perjuangan memang saudara. Orang bilang, aduh, kalau bukan Tuhan nggak bisa bertahan sampai saat ini. Terlalu banyak air mata, aduh, terlalu banyak penderitaan yang kami alami. Tapi memang Tuhan baik. Tuhan masih memampukan untuk berjuang dalam penderitaan yang berat, dalam perjuangan dan penderitaan yang berat. Bekerja butuh tenaga ekstra, pikiran ekstra, berusaha pun saudara, dari hal-hal jasmani maupun hal-hal rohani. Dalam kita menjalani kehidupan, dalam berkeluarga, dalam bergereja, dalam berjemaat, saudara, dalam berbagai bidang hidup ini, tidak sedikit perjuangan, penderitaan yang berat. Tapi firman Tuhan katakan beratnya itu tidak melebihi kemampuan kita, saudara. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tetap bertahan, saudara. Di sini dikatakan bertahan hingga akhir. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, saudara. Jadi yang dimaksud kita harus bertahan sampai Tuhan datang, saudara. Kita harus juga bertahan sampai akhir hidup kita, saudara. Sudah ada beberapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan boleh mengakhiri hidup tetap di dalam Tuhan, saudara. Dan ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan dikatakan kita harus bertahan bukan hanya sampai Tuhan datang, sampai akhir hidup kita, sampai kita mati, tetapi sampai garis finish, sampai kita menyelesaikan segala tugas, aktivitas kita hari demi hari, kita menyelesaikan dari pagi sampai malam, saudara. Ada pekerjaan yang dilakukan malam sampai pagi, saudara. Ada perjalanan yang akan kita tempuh dalam beberapa waktu, beberapa hari, beberapa jam. Kita tetap bertahan, saudara, dan lain sebagainya, saudara. Firman Tuhan katakan dari kata selamat, saudara. Cepat saya katakan, dari kata selamat adalah yang pertama berbicara tentang surga, kehidupan yang kekal, dosa kita diampuni, Tuhan menempatkan kita di surga. Dan kata selamat selain berbicara tentang surga, kata selamat juga berbicara tentang upah. Kita bekerja sudah pasti dapat hasil, akan ada hasil. Baik aktivitas jasmani, aktivitas rohani, semua apa yang kita tahu kita pasti tuai. Itu sudah hukum firman Tuhan. Jadi tetaplah mengerjakannya dengan baik, maka ada upah yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Di surga pun ada upah yang menanti, saudara, yaitu mahkota, saudara. Dan kita melihat yang terakhir dari kata selamat adalah berbicara ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, kemampuan dalam kita menjalani hidup selama kita ada di dunia, saudara. Dan untuk kita tetap bertahan, firman Tuhan katakan kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah kita harus bisa bekerja sama antara kita dengan Tuhan. Bahkan harus ada kerjasama antar sesama, saudara. Jadi dua bagian yang memang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup ini, saudara. Jadi ada kerjasama yang memang harus kita lakukan. Pembuat bab 4, bila mana seorang dapat dikalahkan,
Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah untuk diputuskan, saudara. Dan kita bekerja sama antara kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bagaimana kita bisa bertahan, yaitu kita harus bersatu, saudara. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling mengingatkan, saudara. Dan kita harus saling menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, dan menyatukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik jasmani, para suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup lembaga, dalam lingkup pekerjaan usaha, harus ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, tindakan untuk mencapai keberhasilan di tahun 2023, saudara. Baik dalam keluarga, bahkan dalam lembaga, saudara, ada satu pemahaman yang sama, visi yang sama, ada tujuan yang sama, saudara. Dan kita akan mencapai apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Menjadi doa saya sebagai gembala, tahun 2023, jemaat-jemaat Tuhan akan tetap menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Ada Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan menjadi jaminan terbaik dalam setiap aktivitas jasmani bahkan rohani kita. Amin firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Tetap cinta. Baik, kita bangkit berdiri semua. Biarlah lewat lagu ini menjadi satu komitmen kita kepada Tuhan, menjadi keputusan kita kepada Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kami tetap setia sebagai umat-Mu ya Tuhan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang lebih kepada kami. Haleluya. Ku tetap setia. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkata, bila kuasa Roh Kudus akan tetap mengayomi, mengurangi, menjaga, menolong, memelihara umat-umat mereka, untuk mereka tetap bertahan, menjalani kehidupan dalam berbagai ujian persoalan ini. Biar Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap nyata, Tuhan tetap ada baik siap maupun malam. Tuhan tetap ada dalam segala keadaan yang ada di mana. Dalam umat-umat-Mu ya Tuhan, mereka tetap pada komitmen mereka, untuk mereka tetap cinta, setia kepada-Mu ya Tuhan, tetap
yang 3. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Kristus di Bapa Daud Suryono membawa doa firman Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku aku tetap simpan, aku Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, begitu banyak hal-hal yang menggoda kehidupan kami untuk meninggalkan Engkau. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada saat ini. Ya Tuhan, kekuatan-Mu dan kebenaran firman-Mu yang membuat kami bertahan di dalam Engkau. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan kami. Yes. Ketika kami punya komitmen untuk bertahan di dalam Engkau dan memegang Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena ada upah yang menanti dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, benar kami akan memberikan korban persembahan. Bapa akan memberkati kami semua ya Tuhan. Terpuji dan nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bisa diberkati dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat siang hari ini. Ucapan syukur kita di seluruh firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang mencoba diri kita akan berjaya pada kecelakaan dan kita. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih bersama kepada siang hari ini. Berikut pengumuman kepada sekretaris Jumat untuk menyampaikan pengumuman pada saksi hari ini. Haleluya, terima Tuhan dan selamat atas muda yang sudah hadir pada hari ini dalam ujian penyembah akan firman Tuhan memberikan kehidupan kita dan kita dapat bertahan pada hari ini terakhir ini. Puji nama Tuhan untuk pengumuman sepanjang 2 tahun berjalan di minggu depan jadwal akan dibagikan pada minggu kedua. Jadwal untuk rumah tangga dan lain-lain. Puji nama Tuhan. Untuk hari Jumat semacam hari pada puasa dan malam harinya persekutuan doa di gereja, pelayanan akan dilayani oleh Ibu Gembala Senior. Puji nama Tuhan. Pada hari Sabtu diisi dengan pelatihan untuk pelayanan altar akan melayani pada ibadah raya hari Minggu. Ibadah raya pada hari Minggu jam 9 pagi, pelayanan pemimpin pujian Saudari Elsa, pelayanan singers Talita dan Moren, pelayanan tamborin, tim tamborin, pelayanan musik, tim musik, dan bertugas di sini Saudara Alvin. Terima Tuhan. Dan untuk awal bulan berperjamuan Asal Kudus dan untuk mendampingi Bapak Gembala, pelayanan akan dilayani oleh Bapak Robi dan Bapak Wasiman. Terima Tuhan. Kurang lebihnya jam 9:30 pagi di ruangan sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu akan dilayani oleh pengurus sekolah minggu yang ada. Atas nama Kepala Sidang dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, akan menyampaikan selamat ulang tahun kepada kekasih-kekasih yang ada yang mungkin tidak hadir dan kita tetap doakan akan juga hadir. Yang pertama, Ibu Silas Susanto pada tanggal 26 Januari dengan 71 tahun. Berikut Bapak David M. Sitanggang pada tanggal 29 Januari genap 34 tahun. Puji nama Tuhan. Dan ada permintaan dari keluarga Ibu Sofia, kaum wanita diundang untuk ibadah hari Kamis jam 5 sore. Ya. Jam 5. Setengah 5 ya, setengah 5 ini ada permintaan. Puji nama Tuhan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir dan nanti pengurus wanita yang akan melayani. Puji nama Tuhan. Dan nanti sebentar ada tambahan pengumuman dari Bapak Kepala kegiatan wilayah atau kegiatan wilayah di akhir bulan ini. Saya akan bacakan kepada ruangan gereja yang ada pemasukan saja untuk anak sekolah minggu. Saldo lalu Rp1.538.382, pemasukan Rp58.000, pengeluaran Rp112.000, saldo terakhir Rp1.484.382. Kas gereja saldo lalu Rp8.243.745, pemasukan Rp313.000, pengeluarannya saldo terakhir Rp8.556.745. Dan itu saja ada pemasukan pengeluaran yang saya bacakan. Mungkin saya sampaikan kembali untuk jadwal ibadah raya, bahkan ibadah kaum wanita dan ibadah rumah tangga dan dibagikan minggu depan di nama Tuhan. Dan juga untuk minggu depan akan disampaikan panitia inti ya untuk Natal 2023 dan Paskah 2024, ketua, sekretaris, dan bendahara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada, dan pekerjaan saya serahkan kepada Bapak Gembala
kita datang firman yang Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah ada di akhir Januari, minggu terakhir, dan kalau kita boleh tetap beribadah setia, dan kalau kita masih ada, puji Tuhan, semua karena kemudahan Tuhan, saudara. Pengumuman selanjutnya, saudara, nanti jam 2, saudara, bertempat di pantai Tanjung Jumlai. Untuk tempatnya belum begitu disampaikan apakah di Tanjung yang, karena di Tanjung biasanya ada beberapa tempat kegiatan, tetapi ada penyampaian dari Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta. Jam 2 nanti saudara ada ibadah bersama yang akan temanya ibadah ucapan syukur tahun 2023, saudara, yang akan dilaksanakan di Pantai Tanjung Jumlai jam 2. Jadi sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu di tempat jam 2. Dan yang kedua, saudara, membawa konsumsi masing-masing. Jadi bawa konsumsi masing-masing. Saya baru baca di WA tadi, saudara, untuk pengumuman ini, dan diharapkan kita nanti bisa hadir jam 2 di Pantai Tanjung Jumlai membawa konsumsi masing-masing. Dan itu saja dapat disampaikan. Untuk pakaian bebas, jadi tidak ada uang apa, saudara, jadi bebas lah, saudara, untuk kita beribadah, saudara, beribadah yang santai, saudara. Tuhan memberkati bagi kita semua. Dan untuk berbagai kegiatan kita sepekan sudah disampaikan. Nanti kita akan saudara-saudara lihat. Jadi saya mohon kepada sekretaris untuk bisa memaksimalkan lagi peran daripada jemaat dalam pelayanan, saudara. Jadi yang ada talenta bisa dicari lagi, saudara, untuk keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan. Yang sudah lama belum pelayanan, semangat lagi untuk melayani di sekolah minggu, pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita, dan tamborin, kemudian musik. Nah, itu saja, saudara, dan lain-lain untuk kita bisa maksimalkan lagi di tahun ini, dan kita boleh semakin bersemangat, bergandengan tangan untuk saling mendoakan, mengingatkan, dan saling memotivasi satu dengan lain, supaya sama-sama lah kita bisa masuk surga, saudara. Sama-sama kita bisa kuat bertahan di tahun 2023 ini. Ada haleluya, saudara? Ada haleluya? Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus buat kasih setia. Terima kasih untuk kasih setiamu, Tuhan lagi dari terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan sepanjang jalannya ibadah. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah, kami boleh merasakan bagaimana berkat ibadah turun memberkati kehidupan kami. Sehingga kami pulang dengan segala pertolongan daripada Tuhan. Kami pulang dengan segala pengharapan, kami pulang dengan segala kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kami pulang dengan segala janji berkat Tuhan yang menjadi bagian bagi kami semua. Tuhan berkati semua yang sudah mengambil bagian melayani pada saat ibadah hari ini ya Tuhan. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, LCD, penari, rebana yang ada Tuhan. Terus pakai mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Dan biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan baik di tahun ini ya Tuhan. Mereka boleh menikmati dari segala berkat Tuhan ketika mereka mengerjakan bagian mereka, ketika mereka mengerjakan segala tanggung jawab yang Tuhan beri kepada mereka dengan penuh kesetiaan. Maka berkat perjanjian Tuhan akan turun memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja, anak-anak yang ada Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan umat-umat-Mu dalam beribadah Tuhan pilih. Tuhan lihat segala upaya jerih lelah mereka dalam mereka beribadah, pengorbanan mereka. Kiranya apa yang mereka sudah tabur, mereka sudah tanam, mereka akan menuai segala berkat-berkat ibadah, berkat perjanjian Tuhan yang akan menjadi bagian mereka, hidup mereka, segala aktivitas yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu yang berjalan dalam berbagai kegiatan, aktivitas, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, dalam berbagai perjalanan kami, Tuhan dahului, Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya minggu yang berjalan ini kami boleh tetap menikmati kasih karunia daripada Tuhan yang Tuhan semakin percayakan kepada semua jemaat Tuhan, baik yang beraktivitas di Penajam Pasir Utara, bahkan yang beraktivitas di luar Penajam Pasir Utara, dimanapun mereka ada. Kiranya pertolongan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan tetap nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami, dan kami terima berkat lewat doa permohonan kami bersama-sama di akhir ibadah pada saat ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat kedua tangan kami kepada. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memberkati kehidupan jemaat Tuhan dalam berbagai tugas, aktivitas, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Tuhanlah yang memberkati ketika mereka bangun di pagi hari, melakukan berbagai aktivitas kegiatan sepanjang hari. Dan pada saat beristirahat di malam hari, Tuhan juga memberkati dengan kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang memberkati pada saat keluar bahkan masuk rumah kami. Tuhan memberkati segala kebutuhan hidup, makan, minum, pakai keuangan masa depan. Tuhan yang memberkati segala aktivitas jemaat Tuhan,
baik jasmani maupun rohani. Ada kemajuan, ada peningkatan, ada terobosan baru yang Tuhan terus kerjakan. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, stamina. Tuhan juga memberkati tanah, hasil tanah yang kami garap dan kami olah. Tuhan yang memberkati kandungan kami, buah kandungan kami, diberikan kesuburan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan terus mengangkat kami untuk kami tetap menikmati segala janji Tuhan dalam hidup ini. Tuhan yang memberkati instansi, wadah organisasi di mana kami bernaung dan kami beraktivitas. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak yang ada. Turunlah rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penghantaran, rukun persaudaraan, serta kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kami, memenuhi hidup kami, yang akan menuntun, menolong, menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang untuk menjemput kehidupan kami masuk dan menikmati kehidupan surga yang tinggal kekal bersama-sama dengan Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk acara ucapan syukur GPD wilayah bertempat di Tanjung Jumblai. Kalau dari Komplek B, simpang 3 belok kanan baru belok kiri. Di tempat rame biasanya, Tanjung Jumblai, Sarawang. Ya, nanti pasti dapat di sana.
gas 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 Boleh.